Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas cinta dan anugerahnya kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dulu pertemuan kita dengan doa. Bapak dan Ibu Guru bersama teman-teman, marilah kita berdiri untuk berdoa. Bapa dan Ibu Kudus, amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau yang menjaga kami dari malam sampai pagi ini. Dan sekarang kami mau melaksanakan kegiatan kami, yaitu sosialisasi terima bersama dengan Bapak dan Ibu Guru kami. Semoga apa yang kami laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Adapun tujuan dari pertemuan kita kali ini untuk berbicara bersama tentang salah satu mata pelajaran yang ada di Kumer, yaitu tentang P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu yang baru, dan kita memilih tema tentang kearifan lokal, subtemanya tentang menanam sayur. Kenapa memilih tentang menanam sayur? Kita sendiri melihat bahwa banyak lahan yang kosong. Di samping, di belakang, lahan yang kosong. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk kepentingan kita bersama. Kita tanam sayur, bisa untuk penghijauan, bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Jadi ada tujuannya. Pada kesempatan ini kami minta dukungan dan partisipasi orang tua untuk menyukseskan program tersebut. Jadi kapan nanti kami informasikan kepada orang tua melalui siswa. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Jadi banyak manfaat yang kita dapat dari menanam sayur. Proyek ini diharapkan dapat mencapai dua dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Baik Bapak Ibu, anak-anak sekalian, sekian saja pertemuan kita untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada yang saya salah. Terima kasih atas partisipasinya. Tepuk dia. Dia. Siap bersalam. Selamat pagi Ibu Guru. Baik, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Syukur bagi Tuhan kita masih diberi kesehatan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada kali ini, mari kita awal dulu pertemuan kita dengan doa. Semua berdiri. Teman-teman, marilah bersama hati dan batin kita untuk berdoa. Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah
Tepuk kelima. Nasi Ibu. Mari berdiri dulu, kita tepuk kelima dulu. Bisa. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan duduk. Baik anak-anak, sekarang kita berbicara tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama, memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Yang kedua, memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Yang ketiga, mampu berkolaborasi dan membangun kerjasama dengan sesama. Yang keempat, mampu membangun komunikasi yang baik dengan sesama. Yang kelima, mampu mengidentifikasikan bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Yang keenam, mampu mengidentifikasikan macam media tanam dan langkah-langkah menyiapkan media tanam. Yang ketujuh, mampu menanam dan merawat tanaman sayur. Yang kedelapan, mampu menjelaskan langkah-langkah menanam sayur dan memanennya. Yang kesembilan, mampu mengkomunikasikan pengalaman dan karya selama proyek dalam bentuk presentasi dengan percaya diri dan menggunakan bahasa yang sederhana. Itu dia punya kompetensi dasar. Terus profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan cara berlatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Yang ketiga, tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Yang keempat, bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk berkolaborasi, saling membantu, bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan praktikum, diskusi maupun presentasi hasil kerja kelompok. Yang kelima, bernalar kritis, berkarakter dan berinovasi dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari berhubungan dengan topik yang ada. Kompetensi intinya, mampu memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan capaian pembelajaran yang pertama itu memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Yang kedua, terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Yang ketiga, menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Yang keempat, memahami informasi yang disampaikan. Dengan melakukan berbagai kegiatan pada pembelajaran ini, peserta didik mampu memahami dengan baik masalah lingkungan dan mampu melakukan hal-hal baik untuk merawat lingkungan. Itu yang mesti kita dapat dari pelajaran ini. Apa saja tindakan-tindakan yang tidak ramah lingkungan? Misalnya membuang sampah di sungai, membuang sampah di sembarang tempat. Kegiatan yang ramah lingkungan apa? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan rumah juga. Proyek profil Pancasila itu ada dua dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan
berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Berdimensi itu elemennya akar kepada alam. Sub elemen memahami keterhubungan ekosistem bumi. Yang keduanya menjaga lingkungan alam sekitar. Fase akhir pertama, memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Itu fase akhir dari sub elemen, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Fase akhir dari sub elemen menjaga lingkungan alam sekitar, yaitu terbiasa memahami tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Dimensi yang kedua, bergotong royong. Elemennya kolaborasi, sub elemen kerjasama, dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Akhir fase, menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Yang kedua, memahami informasi yang disampaikan, ungkapan pikiran, perasaan, dan lain-lain. Baik anak-anak, untuk materi kita akan pilih tentang menanam sayur. Yang punya subtema itu tentang menanam sayur. Sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, Ibu omong sedikit tentang fungsi bagian-bagian tanaman. Pernah lihat pohon? Pernah. Ada apa saja pohon itu? Daun. Ada daun, ada batang, buah, bunga. Banyak dia punya bagian-bagian dari pohon tersebut. Kalau akarnya fungsinya untuk apa? Fungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Jadi itu fungsinya dari akar. Kalau pohon tidak ada akar, dia tidak akan hidup. Yang kedua tentang batang. Batang itu untuk Tempat punya daun bunga buah. terus apa lagi selain itu? Dan makanan hasil serap akar serta zat makanan. Berfungsi membedakan mineral dan air yang diserap oleh akar. Yang ketiga ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun itu seperti dapur. Yang keempat ada apa lagi selain daun? Bunga. Terus yang biji, yang terakhir ada buah. Nah baik, sekarang kita lanjut dengan praktek. Bagaimana kita isi tanah di polybag, bagaimana cara kita menanam bibitnya, bagaimana merawatnya, dan bagaimana menyiramnya. Nah, kita akan keluar dengan teratur mulai barisan yang paling kanan, mulai dari Kesa. Baik anak-anak, kita perhatikan semua. Itu di depan kita tuh ada tanah. Tanah yang ini tuh tanah bagian atasnya. Ini tanah bagian atas. Terus ini pupuk kandang. Jadi kalau kita mau tanam sayur supaya subur tuh pakai dengan pupuk kandang juga. Terus itu dengan tanah yang lain-lain tuh. Untuk sebagai media untuk menanam sayur. Ini sudah tanah. Campur ini dulu. Campur. Nana pegang ini, campurnya ini. Campur. Campur dengan tanah yang itu juga. Ya. Cukup. Nanti itu di polybag. Biasa mas Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada tahap persemaian bibit. Nah sekarang media tanah yang sudah kita siap pada polybag itu disiram dulu.
Sudah di sebelah. Terus di sebelah juga. Ini tangan. Kasih buang kali. Kasihnya. Habis itu apa dan tangan. Ini baterai. Sore ibu bagi tiket supaya bisa perhatikan ini, bisa siram. Jangan lupa siram, dia juga butuh makan. Setelah persimanan bibit, kita siram lagi dengan tanah untuk menutup. Buka jalan. Tahu apa?